Sekarang kembalilah bekerja. Selesaikan tugasmu tepat waktu, karena sore nanti kau harus ikut denganku. Alis Kara terangkat lebih tinggi. Kemana? Nanti kau akan tahu. Masih dengan keringitan di dahi Kara berjalan menuju pintu. Ia masih terlalu terkejut dengan sikap manis sang CEO yang tidak biasa. Sementara itu, lengkung bibir Frank perlahan berubah kejut. Setelah memastikan Kara sampai di meja sekretaris, ia memandangi barang-barang di sampingnya. Nafasnya berubah berat, ia tidak terbiasa menerima penolakan. Aku harus mencari cara lain, gumamnya sambil memasukkan barang-barang mewah itu ke dalam laci. Hari itu Frank kembali menjadi sosoknya yang baik. Emosinya terkendali dan semua masalah ia hadapi dengan kepala dingin. Para staf dan pengawal bisa bernafas lega. Selama Frank bisa melihat Kara, tidak akan ada hukuman ataupun pemecatan yang menakutkan. Sayangnya ketika jam istirahat tiba, Isabella datang bersama 2 tumpukan kotak bekal. Melihat blazer gadingnya yang tampak elegan dan riasan tipisnya yang tidak biasa, raut Frank berubah masam. Ia tahu benar bahwa gadis itu berusaha menandingi Kara. Selamat siang, Habi. Isabella berjalan sambil mengangkat tas bekalnya tinggi-tinggi. Frank menatapnya dengan lengkung alis yang tak ramah. Bukankah kita akan pergi sore nanti? Iya, tapi aku ingin makan siang bersamamu. Sedetik kemudian ia mengulurkan kepala. Melihat Frank hanya memakan salad dan anggur hijau, ia menempatkan telapak tangan di depan mulutnya yang membulat. Astaga, mengapa sekretaris kampungan itu memberimu menu yang tidak seimbang? Aktivitasmu selalu padat, Habi. Kamu butuh asupan yang bergizi. Dia tidak seharusnya membuatmu mengikuti seleranya yang rendah itu. Tepat ketika Isabella hendak menyingkirkan salad itu, Frank menyandarkan punggung dan memberinya tatapan tajam. Aku yang memesan menu ini. Apakah seleraku rendah? Isabella mematung setelah berkedip kaku. Ia mencoba untuk mengendurkan senyumnya yang kaku. Kalau begitu, kebetulan sekali aku membawakan menu yang bisa melengkapi makan siangmu. Dengan jemari lentik yang dihiasi beberapa cincin, ia mengeluarkan 1 tumpuk kotak bekal. Lihatlah, aku memesan ini khusus dari restoran yang memiliki 7 bintang Michelin. Ia mulai meletakkan satu persatu wadah putih di atas meja. Untuk apertisernya, aku memesan mango dan grilled shrimp. Kupikir ini akan mengingatkanmu pada laut. Kau bisa bersantai sambil membayangkan kalau kita sedang berlayar di kapal. Untuk menu utamanya, ada cool smoked salmon, spicy serai crumble, pickles, kemangi leaf. Lalu untuk dessert, aku meminta grilled prawn dan melon salad, mint crackle, pepper, dan lime. Aku yakin kau pasti menyukainya. Sudut bibir Frank berkedut, matanya tertuju pada udang merah yang seperti memelototinya. Dari sekian banyak menu di dunia, mengapa model bodoh ini menyajikan makanan yang mematikan untukku? Kau memilih makhluk serupa untuk appetizer dan dessert. Isabella tidak memperhatikan nada bicara Frank yang agak meninggi. Ia mengangguk tegas. Iya, aku sengaja mengatur makan siang kita dengan tema laut. Bukankah dulu kau suka berlibur ke pantai dan berlayar? Dan kau memilih udang. Frank menambah penekanan.
Akan tetapi Isabella malah mengangguk bangga. Ia tidak sadar telah menyajikan racun untuk calon suaminya. Usai mendengus jijik, Frank kembali menyantap saladnya. Berikan makanan itu kepada orang lain. Aku tidak tertarik. Mata Isabella membulat. Kenapa? Apakah 7 bintang masih kurang? Kau ingin aku mencari koki lain yang lebih berpengalaman? Cepat singkirkan. Kau merusak nafsu makanku. Pekerjaanku masih menumpuk dan aku tidak ingin fokusku terganggu karena memikirkan liburan. Mendengar nada dingin itu, Isabella mengeraskan rahang. Dengan sangat terpaksa ia mengumpulkan kotak-kotak itu menjadi satu tumpukan. Baiklah, tidak apa-apa. Kita bisa makan bersama nanti malam. Sekarang biarkan aku menyeduh kopi untukmu. Kau pasti membutuhkannya, bukan? Frank tidak menjawab, tetapi Isabella tetap menyentuh pundaknya dan berbisik mesra. Tunggu sebentar, aku tidak akan lama. Kemudian ia keluar menuju pantry dengan tampang manis. Ada banyak mata yang melihat ia tidak boleh tampak menyedihkan. Saat hendak memasuki pantry, langkah Isabella terhenti. Telinganya menangkap suara lirih Kara. Ia pun mengintip Kara sedang duduk di kursi memeriksa sesuatu di tangannya. Dari balik punggungnya, Isabella dapat melihat ponsel yang retak. Sebanyak apapun tombolnya ditekan, layarnya tetap mati. Tadi saja masih menyala, kenapa sekarang tidak? Gumam Kara membuat sang model tersenyum miring. Dasar miskin, ponsel jadul yang sudah retak 1000 saja masih digunakan. Setelah menyentak alis, Isabella menegakkan badan dan melenggang masuk. Pinggulnya sengaja mendorong siku Kara sehingga ponsel itu terlepas dari genggaman. Prak! Kara ternganga menatap ponselnya mendarat di lantai. Menyaksikan hal itu, Isabella menahan tawa. Kau tidak seharusnya menghalangi jalanku. Aku sedang buru-buru. My Habi merindukan kopi buatanku. Kara bergeming menatap wajah tak tahu malu itu. Saat matanya berkedip, ia mendesah tak percaya. Bukankah Anda berutang maaf pada saya, Nona? Anda sudah menjatuhkan ponsel saya. Isabella mengedikkan sebelah bahu. Aku tidak sengaja. Kenapa kau menuduhku? Lagi pula, ponsel itu memang sudah rusak. Untuk apa kau mempermasalahkannya? Itu sudah selayaknya dilempar ke tong sampah. Belilah yang baru. Meskipun sudah rusak, Anda tidak berhak menjatuhkannya. Tutur Kara tegas. Merasa dibentak oleh sang sekretaris, Isabella berkacak pinggang, alisnya berkerut tak senang. Kau menentangku karena benda butut itu? Apakah hidupmu semenyedihkan itu? Kau tidak punya uang untuk membeli yang baru, ha? Kara menggeleng tak habis pikir. Anda tidak berhak mengomentari kehidupan orang lain, apalagi mengaturnya, Nona. Aku bukan mengatur, tapi membuka pandanganmu. Kau adalah sekretaris di perusahaan besar. Jangan bikin malu. Orang-orang bisa mengira Frank tidak menggajimu dengan layak kalau terus menggunakan ponsel jadul itu. Kara mengepalkan tangan menahan geram. Isabella benar, ponselnya memang sudah ketinggalan zaman. Namun selagi itu masih berfungsi, ia tidak keberatan. Yang terpenting ia bisa mengoleksi foto si kembar dan berkomunikasi dengan mereka. Atau suara Isabella bergema lagi. Haruskah aku memberimu salah satu ponselku? Aku punya 5. Kau boleh memungut yang paling murah. Itu mungkin setara dengan 10 bulan gajimu.
Kara mendesah lelah, tidak ada gunanya ia meladeni Isabella. Sambil menggeleng samar, ia membungkukkan badan hendak mengambil ponselnya. Tanpa terduga, Isabella menendang ponsel itu hingga meluncur keluar pintu. Kara ternganga dan kehabisan kata-kata. Ia kini mengerti mengapa sang CEO menolak perjodohan. Perempuan itu berhati iblis. "Nona," tegur Kara dengan mata merah yang berkaca-kaca. "Apa? Aku tidak sengaja. Aku mau mengambil teko itu. Bukan salahku jika sampah itu menghalangi jalanku." Kara meringis kesal sambil menggigit bibir. Ia pergi memungut ponselnya. Namun ketika ia hendak berdiri, sebuah pantopel hitam mengkilat berhenti di hadapannya. "Ada apa ini?" Kara mendongak begitu menemukan kernyitan di dahi Frank. Ia cepat-cepat berdiri dan tertunduk. Ia bingung harus menjawab apa. Sementara itu Isabella terbelalak. Ia tidak menduga kalau Frank akan menyusul ke pantry. "Happy, maaf membuatmu menunggu. Aku ingin membuatkan kopi dengan cepat, tapi sekretarismu menghalangiku." Kara tercengang melihat sandiwara Isabella. Namun tiba-tiba Frank merebut ponsel dari genggamannya. "Bagaimana dengan benda ini? Apakah dia juga menghalangimu sampai kau menendangnya sekuat itu?" Isabella tergagap. Aku tidak sengaja. Sekretarismu meletakkannya di lantai. Dia pasti berharap aku menginjaknya agar bisa meminta ganti rugi." Raut Frank bertambah gelap. Dengan suara berat ia berkata, "Minta maaf kepada Kara." "What?" Mata Isabella melebar, tangannya tertempel di dada. "Untuk apa? Aku tidak salah. Dialah yang seharusnya minta maaf kepadaku. Dia sudah menjebakku." "Kau sudah menghinanya, menambah kerusakan pada ponselnya, dan memfitnahnya. Minta maaf sekarang." Suara Frank bertambah dalam. Dada Isabella pun bertambah sesak. Ia tidak sudi meminta maaf kepada perempuan yang lebih rendah darinya. Karena itu ia melipat tangan di depan dada, lalu memalingkan wajah. "Sudah aku bilang, ini bukan salahku." "Baiklah, kalau kau tidak mau. Aku sungguh kecewa memiliki calon istri tak berakhlak sepertimu. Bertanggung jawab atas kesalahanmu sendiri saja tidak becus." Isabella melirik dengan raut kusut. Kakinya menggentak lantai sekali. "Aku tidak bersalah. Ponselnya memang sudah rusak dan layak dibuang," ucapnya ketus. Tiba-tiba Frank menggenggam pergelangan tangan Kara dan menariknya agar berdiri lebih dekat. Hati Isabella bertambah panas menyaksikannya. "Happy, sekali lagi kau membuat keributan di kantorku. Jangan harap kau bisa menjejakkan kaki lagi di sini. Sekarang, tepati ucapanmu. Buatkan aku kopi." Sedetik kemudian ia menoleh ke arah sang sekretaris dan melembutkan nada bicaranya. "Kara, ikut aku ke ruangan. Kamu tidak perlu meladeni perempuan kasar ini." "What?" Pita suara Isabella terjepit. "Happy!" Namun belum sempat ia melancarkan protes, Frank telah berbalik menuju ruangannya. Kara tidak punya pilihan lain selain mengikuti sang CEO. Ia celingak-celinguk bolak-balik menatap rahang sang pria yang mengeras dan raut terkejut perempuan di belakang mereka. "Tuan, makan siang saya." "Tinggalkan saja." Kara tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak menduga akan terjebak dalam situasi semacam itu. "Habi!" panggil Isabella lagi membuat Kara menoleh.
Raut sang supermodel belum pernah sejelek itu. Akan tetapi Frank tidak peduli, ia terus berjalan dan berbelok menuju ruangannya. Saat pria itu mendudukannya di kursi tamu, Kara akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya. Tuan, Anda tidak seharusnya membela saya di depan calon istri Anda. Aku membela yang benar, sanggah Frank sigap. Sedetik kemudian ia mengeluarkan ponsel lain dari dalam laci dan meletakkannya di samping milik Kara. Itu yang tadi ingin diberikannya kepada sang sekretaris. Aku meminta maaf atas nama calon istriku itu, karena dia telah merusak ponselmu. Terimalah ponsel ini sebagai kompensasinya. Kara melihat ke arah telunjuk Frank mengetuk. Pantulan berlian di sisi ponsel itu membuat nafasnya berat. Itu terlalu mahal untuk ia terima. Maaf Tuan, saya sangat menghargai niat baik Anda. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Frank menaikkan sebelah alis. Kalau kau tidak mau, berarti aku harus memaksa calon istriku berlutut di depanmu. Dia harus diajari sopan santun. Kara tersentak, ia tidak bisa membayangkan kemarahan Isabella dan Rowan, serta kegemparan para pengawal kalau sampai hal itu terjadi. Permintaan maaf tidak boleh dipaksakan, Tuan. Tidak akan ada ketulusan di dalamnya. Saya tidak butuh itu. Mau bagaimana lagi? Aku harus mendidik calon istriku. Bisa gawat kalau dia terus bersikap semena-mena. Istri dari CEO terhebat tidak boleh memiliki attitude yang cacat. Mulut Kara terbuka lebar, jantungnya mulai berpacu. Tapi saat pertama bertemu, Anda juga semena-mena terhadap saya. Itu kasus yang berbeda. Jangan samakan aku dengannya. Jadi, kau masih tidak mau menerimanya? Frank mendekatkan ponsel berwarna rose gold itu ke hadapannya. Kara berkedip-kedip tanpa kata. Baiklah, aku akan menyeret nenek sihir itu ke hadapanmu sekarang. Frank melangkah cepat menuju pintu. Kara pun terpaksa mengambil ponsel mewah itu dan mengangkatnya. Baiklah, aku menerimanya. Frank diam-diam tersenyum miring setelah menyamarkan kegembiraannya. Ia berbalik dan menyempal tangan ke dalam saku. Bagus, sekarang biarkan aku menemanimu makan siang. Sementara alis Kara kembali berkerut, Frank dengan lincah membongkar kotak bekal dan menatanya di meja. Nenek sihir itu membawakan udang untukku. Bantulah aku menghabiskannya sebelum dia memaksaku untuk menelannya. Begitu melihat udang yang ditata begitu cantik dalam wadah putih polos itu, Kara tercengang. Tapi ini sangat mahal. Sambil mengarahkan Kara agar kembali ke kursi, Frank berbisik. Semahal apapun itu, racun tetap racun. Cepatlah. Sebentar lagi dia tiba. Selagi Kara sibuk menimang-nimang, Frank menyempal sesendok appetizer ke mulutnya. Tuan, bagaimana kalau calon istri Anda marah? Tanya Kara dengan mata bulat dan suara yang tak jelas. Sambil mengelap noda makanan di sudut bibir Kara, Frank tersenyum. Cepat kunyah. Kara terpaksa menurut dengan alis berkerut setelah ia menelan. Frank menyempal dessert ke dalam mulutnya. Tuan, ayo cepat. Menyeduh kopi itu tidak lama. Kara menepis tangan yang ingin mengusap bibirnya lagi. Ia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman ataupun kecemburuan. Isabella bukanlah lawan yang sebanding dengannya.
Meski mendapat penolakan, Frank tetap tersenyum. Matanya tak lepas dari wajah manis Kara. Tepat sebelum sekretarisnya itu menelan, ia membuka kotak bekal yang lain. Setelah menatanya di hadapan Kara, ia mengambil satu menu utama lalu duduk di kursinya. Melihat kelakuan pria di seberang meja itu, Kara melengkungkan alis tinggi-tinggi. "Tuan, apa yang Anda lakukan?" Bisiknya seolah takut terdengar oleh yang lain. "Aku tiba-tiba ingin makan bersamamu." Punggung Kara mendadak tegang. "Anda mencari masalah? Bagaimana jika calon istri Anda melihat? Saya tidak mau ada keributan lagi." Sebelum Kara beranjak dari kursinya, Frank menegakkan telunjuk dan memasang ekspresi dingin. "Kalau kau menolak, aku akan menyeret nenek sihir itu ke hadapanmu." "Bukankah Anda baru saja meminta saya menghabiskan ini secara diam-diam? Kenapa sekarang Anda malah mengajak saya makan bersama secara terang-terangan?" Sambil menaikkan sedikit sudut bibirnya, Frank mencondongkan kepala ke depan. "Aku berubah pikiran. Sekarang, makanlah dengan santai. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan." "Kau!" Suara Isabella tiba-tiba datang dari pintu. Kara pun menoleh. Sang model ternyata sedang memegang secangkir kopi sambil menahan kedutan di wajahnya. Sebelumnya Frank tidak memelankan suara saat membela Kara. Para pengawal pasti mendengar. Karena itu Isabella setengah mati melawan rasa malu saat berjalan melewati mereka. Namun kini ia tidak mampu lagi menahan kemarahan. Ia menderapkan langkah dan bersiap menyiramkan kopi ke wajah Kara. Tanpa terduga Frank menahan tangannya. Kopi pun tumpah mengenai pakaian mahalnya. "Habi!" Mata Isabella kini merah membara. "Bukankah sudah kuingatkan untuk tidak membuat keributan lagi?" Timpal Frank dingin. "Bukan aku, tapi perempuan murahan inilah yang memicu keributan. Lihat, dia berani menyantap makan siangku." Kara pun beranjak dari kursi, wajahnya layu. Ia benar-benar telah terlibat dalam pertengkaran bosnya dan sang model. "Maaf Nona." "Akulah yang meminta Kara makan bersamaku." Sela Frank ringan. "Bukankah kau tidak mau meminta maaf? Itu berarti aku harus mencari cara lain untuk mengajarimu tata krama. Sebagai gantinya, aku memberikan kesempatan makan bersama kepadanya."